Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Priyadi, biasanya dipanggil Ray. Kali ini bareng teman-teman Bergada Sadia, kita bakal balik lagi bahas praktik auditing di materi pertemuan ketiga terkait materiality and risk. Mungkin akan terbagi menjadi beberapa part. Yang pertama saya jelaskan dulu. Pertama, materiality itu apa sih sebenarnya? Materialitas kalau bahasa Indonesianya. Jadi kan ada tanggung jawab dalam auditing itu, ada tanggung jawab auditor dan ada tanggung jawab manajemen. Nah, apa itu tanggung jawab dari auditor? Yang paling intinya adalah bahwa dia itu bisa berhasil mendeteksi, menentukan bahwa suatu laporan keuangan itu sebenarnya terdapat salah saji material atau tidak. Benar itu kan? Nah, dengan itu, setelah mereka berhasil menemukan apakah auditor tersebut tuh dengan dia membawa beberapa material, salah saji material tersebut kepada manajemen, itu tuh kepada perhatian, kalau di sini client's attention, kepada manajemen perusahaan klien, itu tuh bisa dilakukan koreksi agar tidak terdapat salah saji material lagi. Itu sebenarnya kenapa konsepnya tuh auditor tuh sebagai yang disewa oleh klien gitu. Kenapa nggak auditor tuh sebenarnya disewa oleh Bursa Efek Indonesia atau oleh siapa yang secara independen gitu? Kenapa malah kliennya sendiri yang disuruh nyewa auditor untuk memeriksa laporan keuangannya? Karena sebenarnya ketika auditor berhasil menemukan, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau mereka ingin memperbaiki salah saja material yang ditemukan oleh auditor itu. Jadi kalau misalnya terkait materialitas, balik lagi, materialitas ini tuh nggak pernah ada standarnya yang spesifik gitu, bahwa harus gini angkanya, bahwa sekian persen gitu, nggak ada. Jadi dengan siapa yang bisa menentukan seberapa materialitas yang harus dilakukan atas suatu kasus gitu, itu sebenarnya auditor itu sendiri. Makanya perlu namanya professional judgment gitu ya. Nah, ini SA 320, Standard Auditing nomor 320 yang mengatur tentang materialitas. Ada tingkat materialitas yang dibagi menjadi dua. Yang pertama overall materiality, yang kedua performance materiality atau materialitas keseluruhan dan materialitas kinerja. Nah, apa itu materialitas keseluruhan? Bahwa ada suatu tingkatan di mana auditor menjamin di sini nih tingkat materialnya sekian persen dari apa gitu. Nah, pada sekian persen itu tidak ada boleh suatu kesalahan angkanya lebih besar daripada segitu. Suatu salah saji lebih besar daripada segitu. Jadi, penting ini materialitas baik bagi manajemen maupun bagi pihak luar yang menggunakan laporan keuangan ini. Bagi auditor apalagi. Jadi sebenarnya ketika kita melihat laporan keuangan yang telah diaudit, kita lihat materialitasnya berapa. Misalnya 3% atau 7% atau 15% atau berapapun itu dari laba operasi misalnya gitu. Berarti ketika dia bilang tidak ada salah saji material yang di sini, berarti ada salah saji tidak material yang mungkin terjadi di bawah tingkat materialitas bagi auditor ditetapkan itu yang mungkin terjadi gitu. Intinya gitu. Nah, itu jumlah salah saji terbesar yang tidak boleh ada pada laporan keuangan, yang dijamin oleh auditor nggak bakal ada gitu. Nah, kalau misalnya tidak dikoreksi, terpisah atau gabungan lebih besar daripada overall materialitas, maka LK tersebut bakal disebut salah saji material. Artinya ada salah saji material sudah ditemukan oleh auditor dan tidak ada koreksi, ya kan? Sudah ditawarkan kepada manajemen, ini Pak, tolong bahwa ini saya menemukan salah saji material. Terus manajemennya tidak ingin mengkoreksi saldo tersebut, maka auditor tidak bisa memberikan opini WTP gitu, kiranya seperti itu. Nah, ada performance materiality atau materialitas kinerja. Jadi ada jumlah ditetapkan oleh auditor berapa persen di bawah dari jumlah materialitas keseluruhan. Itu tuh untuk bagi auditor sendiri untuk mengukur bahwa ini ada kemungkinan salah saja material deteksinya bagi sekian persen di bawah, agar masih butuh perhatian dari auditor. Jangan-jangan jadi auditor itu tidak hanya memeriksa yang telah dilewat overall materiality, tapi lewat dari performance materiality juga dilihat oleh auditor. Namun ketika ternyata ada di atas performance materiality, namun di bawah overall materiality, dan ketika dibawa ke mejanya manajemen dan mereka tidak ingin mengkoreksi itu, maka
diperbolehkan oleh standar auditing untuk tidak dikoreksi karena masih di bawah tingkat materialitas dari auditor. Ada namanya rule of thumb. Rule of thumb jadi kebiasaan namanya. Kebiasaan dari auditor nilainya kiranya berapa yang pantas untuk menetapkan materialitas. Ini nilainya adalah operasi ketika normal gitu. Jadi terhadap apa? Biasanya terhadap laba operasi, terhadap revenue, terhadap aset, atau terhadap equity. Sebesar berapa? 3-7%, 1-3%, 1-3%, sama 3-5%. Itu tergantung auditornya. Kiranya mau terhadap apa dan berapa persen itu tergantung auditornya. Di KAP yang tempat saya mencari data, itu mereka menetapkan 15% materialitas terhadap angka persediaan karena terhadap 15% persediaan yang tidak bisa di stok opname pada saat itu karena terdapat pandemi kan, jadi ada beberapa bagian persediaan yang tidak bisa diopname secara stok opname secara langsung sehingga tidak bisa dijamin oleh auditor bahwa nilainya hilang dari salah saji material. Maka dari situ mereka memetik angka materialitas sehingga relatif tergantung sama auditornya terhadap angka di lapangan. Nah, kalau performance materiality itu bervariasi dari apa? Dari overall materiality-nya. Jadi sekitar 50-80% dari overall materiality-nya. Gitu ya. Nah, gini contohnya misalnya, tingkat materialitas ini total-totalan aset, dia ngambilnya dari total aset. Ada total aset, ada aset bersih, ada jumlah pendapatan, jumlah HPP, segala macam, tapi dia menggunakan acuan saldo untuk penentuan materialitas overall atau keseluruhan, itu total aset dengan nilai segini. Dan dia menggunakan margin 3% dari total aset, maka dia 3%-in dari 4 juta, dapatlah 4 miliar, jadi 121 juta. Dapatlah itu sebagai overall materiality-nya. Maka jika terdapat salah saji material di dimanapun, di balance sheet, di income statement, dimanapun, akun apapun, tidak boleh lebih daripada 121 juta untuk dikatakan bahwa laporan keuangan ini WTP. Nah, terus ada penentuan materialitas pelaksanaan. Material pelaksanaan itu adalah material performance materiality tadi dengan margin ini kiranya 51% sampai 80% dari materialitas keseluruhan. Maka dari auditor ini di contoh ini dia menggunakan sumber praktek AP ini, dia menggunakan 60% dari 121 juta. Itu sebesar 72 juta. Nah, ada ambang batas nilai yang tidak koreksi, sekitar 3-5% dari materialitas pelaksanaan, itu 3% dari 72 juta. Jadi dia ada nilai yang di bawah materialitas performance itu, performance materiality itu dia tidak memilih untuk tidak dikoreksi. Jadi tidak dibawa kepada meja manajemen. Kiranya itu tuh sangat tidak material gitu dan tidak perlu dikoreksi. Gitu ya. Nah, disinilah ketika disebut mapping akun material, di mana akun-akun itu ditentukan mana yang kiranya bakal bernilai material dan mana yang kiranya tidak bakal bernilai material. Nah, ini overall materiality-nya sudah di setup sebesar 121 juta dengan performance materiality sebesar 72 juta. Itu kan. Nah, ada specific materiality, dia masuk ke nilai materialitas yang spesifik yang terkhusus. Jadi ada properti investasi dan saldo laba sebesar 81 sama 6 juta. Jadi walaupun nilainya di bawah nilai dari overall materiality, namun dia perlu diperhatikan nilai saldonya, dikhususkan gitu. Jadi dia menggunakan specific overall materiality sebesar 3% dan specific performance materiality sebesar 5%. Jadi nilainya tuh tidak mengikuti materialitas utama, materialitas keseluruhan yang telah ditentukan di awal tadi, karena ada saldo ini tuh dikhususkan. Mereka mungkin punya proses bisnis atau mungkin mereka di analisis prosedur analisis atau dari saldo tahun lalu atau dari testimoni auditor tahun lalu atau bagaimanapun menyebabkan mereka harus digunakan spesifik materialitas khusus untuk dua akun ini gitu. Akhirnya dapat overall materiality-nya sebesar 3 juta. Jika terdapat salah saji 3 juta di bagian mereka ini, maka harus
koreksi. Kalau nggak dikoreksi maka nggak bisa WTP gitu ya. Lanjut. Ini data-data saldo laporan keuangannya ditentukan bahwa ini lebih daripada materialitas yang telah ditentukan. Paling rendahnya ini kalau lihat ini 121 juta tapi tetap material, 129 juta karena lebih daripada 121 juta, dan ini ada 673 sama 881 itu tidak dikatakan tidak material gitu ya, karena di bawah 121 juta. Walaupun lebih daripada performance materiality-nya. Tapi perhatiin untuk properti investasi, dia di mappingnya memang tidak material. Tapi dikatakan dia menggunakan spesifik materiality. Karena alasan tertentu oleh auditor, dia menggunakan spesifik materiality sebesar sekian kan. Nah maka dia disebut akhirnya mapping setelah mempertimbangkan spesifik materiality itu dikatakan bahwa dia itu material. Maka harus tetap diinspeksi gitu, harus tetap diuji. Cukup dulu untuk materiality, dan dilanjutkan di part selanjutnya.